warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bun. Ya Bu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini semuanya tampak cerah. Artinya kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Saya yakin semua yang hadir di sini sudah mempunyai sebuah keinginan, niatan untuk belajar supaya kita bisa lebih baik lagi. Betul sekali. Oke, baik Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar mata kuliah pola pikir bertumbuh atau growth mindset dalam pembelajaran. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, hari ini ada 4 capaian yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip growth mindset dalam konteks pendidikan. Yang kedua, menganalisis kasus pembelajaran yang mencerminkan pola pikir bertumbuh dan tetap. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran yang menumbuhkan growth mindset peserta didik. Dan yang keempat, kita akan melakukan refleksi dan tindak lanjut profesional berdasarkan pengalaman belajar dan juga praktik pengajaran dan pembelajaran. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada di layar? Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada satu pertanyaan, berapa wajah yang terlihat dari gambar di samping? Saya kasih waktu 2 menit. Tiga. Oke, Bapak menjawab 3, ada yang lain? 4. 4. Ibu menjawab berapa? 2. Ibu berapa? 5. Ada yang lain atau mungkin ada yang menjawab lebih dari 5? Oke. Baik, Bapak, tadi Bapak menjawab ada berapa, Bapak? Ada 3. Oke, bisa disebutkan gambar apa saja yang Bapak lihat wajahnya? Baik, yang pertama adalah duduk dia meniup suling, laki-laki itu. Oke. Kemudian perempuan yang menghadap ke sebelah laki-laki. Kemudian saya melihat di situ secara keseluruhan bahwasanya di bawah perempuan itu nampak mulut ya, kemudian maaf katakanlah perempuan seperti ada nampak hidung. Oke. Sehingga satu nampak betul-betul secara eksplisit, yang satunya bentuknya implisit, unseen and seen. Oke, terima kasih Bapak. Jadi Bapak ada 3 dan tadi sudah dijelaskan. Ada yang sependapat atau ada tambahan lagi? Tadi Ibu menjawab 5 nggih? 4. 4. Ya, Tambahan satu lagi? Ada atau beda? Ya, itu kan tadi laki-laki bersuling gitu ya. 1, wanita yang duduk di atas batu, wanita cantik. 2, yang ketiga yang seperti King Kong dan sejenisnya. Ya, dengan mulut yang di batu yang diduduki wanita cantik. Dan yang keempat itu wajah yang ada di pohon, yang di batang pohon bawah. Nah, itu seperti wajah laki-laki tua atau kakek-kakek. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Ini ada tambahan lagi ya, insight-nya ya, 3 ditambah 1. Tadi ada yang jawab 5. Oke, Bu, jelaskan lagi Bu. Yang pertama perempuan yang duduk, selanjutnya yang sedang main suling, yang ketiga itu adalah yang mulutnya lagi diduduki perempuan itu, yang keempat itu ada wajah yang ada di pohon, yang kelima itu ada yang lagi tengkurap itu yang didudukin sama yang laki-laki yang bersuling. Iya. Oke, jadi dari pandangan Bapak dan Ibu ini tadi ada yang menjawab 2, ada yang 3, 4, dan juga 5. Nah, pertanyaan selanjutnya, oke, apa yang pertama kali dilihat dari gambar ini ketika tadi muncul? Yang bisa menjawab? Wanita cantik. Wanita cantik. Kalau saya yang saya lihat adalah laki-laki memainkan seruling. Oke, jadi ada yang melihatnya fokusnya di wanita, ada yang fokusnya laki-laki. Kalau Bapak yang laki-laki Langsung fokusnya 3. langsung 3. Apa saja Bapak? Jadi wanita yang duduk, kemudian laki bersuling, sama yang memang antara perpaduan wanita sama yang namanya laki-laki itu. Iya, jadi Implisit pandangannya tadi. langsung tadi ya. Nah,
Mengapa sih kok antara bapak, kemudian ibu, dan ibu yang lainnya itu kok mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda, padahal objek yang kita lihat itu tadi sama? Kira-kira bisa, oke Bu? Ya, karena memang setiap orang itu punya sudut pandang masing-masing ya Bu ya, dan setiap orang itu memiliki proses berpikir yang berbeda. Maka itulah walaupun dari satu gambar kita memiliki pendapat yang berbeda dan hasil insight yang berbeda. Iya, menarik sekali jawabannya Bu. Yang lain? Ya, Kalau menurut saya setiap orang itu punya kefokusan sendiri, gitu ya. Jadi tatapan mata pertama kemana? Ada yang bisa hanya satu objek yang dia lihat, ada yang langsung bisa 3 bahkan 5. Jadi begitu melihat ada satu titik fokus yang dia gitu ya, yang dia rujuk yang mana gitu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita melihat gambar tadi objeknya sama tetapi sudut pandang yang berbeda-beda, itu juga sama apa yang dilihat oleh peserta didik kita. Ketika kita menyampaikan sebuah konteks atau materi, terkadang kenapa kok pencapaiannya beda-beda? Karena memang yang pertama tadi apa yang berbeda? Fokusnya. Ya, terus apa lagi tadi? Sudut Sudut pandang. pandangnya. Apa lagi? Proses berpikirnya. Artinya setiap siswa, setiap peserta didik ketika masuk ke kelas, walaupun kita berikan materi yang sama, tetapi prosesnya tentunya akan berbeda-beda. Kenapa demikian? Kira-kira dia tahu? Kenapa kok prosesnya beda, achievementnya berbeda itu? Kejeliannya. Terima kasih Bapak. Ada yang lain? Kata yang sebenarnya Pak? Terkadang bisa jadi juga motivasi siswa. Oke, baik Bapak dan Ibu, menarik sekali ya diskusi kita di awal ini. Nah, benar tadi yang disampaikan bahwasannya mengapa kok berbeda-beda? Kenapa kok insight-nya berbeda-beda? Karena setiap orang mempunyai mindset yang berbeda-beda. Apa itu mindset? Mindset adalah pola pikir yang mempengaruhi cara melihat kemampuan diri dan potensi dalam belajar. Memahami konsep ini penting untuk perkembangan pribadi, untuk keberhasilan dari segi akademik. Oke, jadi tadi ada yang berhasil mengungkapkan 2, ada yang berhasil mengungkapkan 3, 4, 5, atau mungkin bahkan lebih. Jadi mereka mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Nah, konsep mindset itu sendiri yakni pola pikir yang mempengaruhi cara kita belajar dan berkembang. Memahami mindset membantu dalam mencapai potensi tertinggi dalam diri kita. Jadi di sini diibaratkan sebuah pohon. Kira-kira yang bisa memberikan filosofinya dari konsep mindset tersebut? Ya oke. Jadi pohon itu kan dari satu akar. Ya. Tapi ketika tumbuh ada cabang ke kanan, cabang ke kiri, itu mungkin sama dengan pola pikir peserta didik gitu ya Bu. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa memahami ya. Oke. Selanjutnya di sini terkadang kita ketika di kelas menghadapi murid atau peserta didik yang sudah tadi kan ada kata motivasi, ada demotivated ya. Ketika kok ada siswa, udahlah Bu, saya nggak bisa Bu belajar matematika itu sulit Bu. Itu belum belajar matematika itu kenapa itu seperti itu? Karena ada keyakinan dia mengatakan sulit. Oke. Kemudian dalam bahasa Inggris, Bu, bahasa Inggris itu susah betul Bu. Saya ini makanannya bukan roti Bu, jadi nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak makan roti, nggak makan keju. Itu kenapa? Persepsinya. Pendapat yang lain, kenapa bedanya? Ya karena dia sebelum belajar sudah terblok pikirannya bahwa dia tidak bisa, sulit begitu. Iya. Dulu ya. Betul sekali. Jadi mindset itu ada 2. Ada yang namanya fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Jadi kalau fixed mindset di situ adalah sebuah apa? Ancaman. Kenapa kok ancaman? Karena kita itu sebelum belajar kita sudah menjustifikasi diri kita bahwasanya kita tidak mampu, sudah fix, sudah ada mental block di otak kita. Tetapi kita harus
memberikan sebuah dorongan motivasi peserta didik kita supaya mereka mempunyai growth mindset, yaitu mahasiswa atau peserta didik atau siswa yang bisa belajar dan bisa menemukan peluang bahwasannya mereka bisa maju seperti pohon yang tadi sampaikan. Oh, berarti berkaitan dengan Al-Quran itu, Bu. Ya, bagaimana Pak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa Pak? Sesungguhnya Allah. ya Allah tidak akan bisa merubah bagaimana kondisi seseorang atau kaum itu kecuali dari sini yang berubah. Betul. Jadi itu setara dengan yang namanya konsep growth mindset. Jadi kalau di growth mindset itu tadi itu adalah ada proses berkembang. Kalau di fixed mindset itu sifatnya itu tetap dan tidak bisa ubah gitu. Tetapi kita harus terkunci. Jadi mental block. Jadi kita harus bagaimana kita sebagai guru membuat siswa kita itu supaya mau tumbuh dan berkembang. Jadi saya tadi awalnya agak bingung. Kok Fix ya. Tulisannya itu. Oh, fixed mindset. Kenapa fix? Jadi di situ yang dikunci itu. Oh, yang di sini. Ya. Ya, itu. Oh ya Pak, ini Pak. Ini bahasa AI sepertinya Pak. Jadi dia ada typo di sini. Ini makanya ketika kita melihat ada kesalahan dan murid kita itu bisa menemukan kesalahan, berarti itu dia bukan proses yang Sengaja. maksudnya. Iya. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh 100% percaya kepada artificial intelligence karena sesungguhnya manusia itu tidak fix tapi kita bisa grow mindset. Paham ya? Oke. Seperti itu. Jadi dia harus kita fokus. Jadi mahasiswanya fokus semuanya. Oke. Nah di sini untuk ciri daripada fixed mindset yang tadi saya sampaikan yang dikunci itu pikirannya dikunci, gembok pikirannya. Nah, di sini ada rasa takut. Saya takut gagal. Saya takut mencoba gitu kan. Dan dia biasanya itu siswa yang mempunyai fixed mindset itu dia polanya itu menghindari atau avoid. Ya, misalnya besok kita pelajarannya yaitu membaca lot reading ya, membaca yang keras. Karena dia merasa, lah saya udah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun tapi kok nggak bisa pronunciation yang bagus. Dia akan menjawab ketika gilirannya, Bu saya izin ke toilet, itu penghindaran. Karena ada rasa takut, jadi tidak mau mencoba. Sehingga dia akan menghambat kemampuan belajar dan perkembangan pribadi. Tetapi kalau orang yang punya growth mindset nanti akan berbeda daripada yang fixed mindset. Oke, nah dampak negatifnya itu karena siswa itu selalu takut gagal, maka dia akan cenderung menghindari tantangan yang mengakibatkan kemampuannya itu aja. Jadi di sini tuh itu aja itu bukan dalam tindakan yang positif ya Pak. Kalau itu aja tapi berupa kebaikan yang baik itu bagus ya. Tapi kalau itu aja dan dia tidak mau upgrade diri, itu adalah dampak negatif dari fixed mindset. Nah ini contohnya. Yang pertama menghindari pertanyaan. Jadi kalau bisa jangan sampai ditanya guru. Itu ciri-cirinya. Yang kedua menyerah pada kesulitan karena dia kurang usaha. Dan yang ketiga merasa terkalahkan karena di dalam dirinya itu selalu galau dan bimbang, tidak ada kepastian diri. Itu kalau orang yang mempunyai fixed mindset. Sementara growth mindset kita bisa berkembang. Tadi seperti yang disampaikan di Al-Quran ayat 11 ya Pak, bahwasanya manusia itu ketika mau mengubah dirinya sendiri, maka dia akan menuju perubahan yang baik. Jadi karena seperti tumbuhan tadi ya, akarnya mungkin sama, tetapi ketika kita pupuknya beda, kita sirami dengan airnya beda. Artinya itu air adalah air ke pengetahuan, kemudian pupuk adalah kita mau belajar meningkatkan keterampilan, maka pohon yang tumbuh pun akan maksimal ketika kita gunakan growth mindset tersebut. Jadi growth mindset itu dapat dikembangkan melalui usaha. Memahami pentingnya pola pikir ini membantu siswa mencapai potensi akademik yang maksimum. Nah ini cirinya nih. Biasanya nih mahasiswa itu gigih dalam belajar. Terus tadi mereka itu tidak menghindari pertanyaan dan selalu tertantang untuk ditanya gurunya karena mereka itu suka sekali untuk diajak berdiskusi supaya critical thinking-nya itu
berkembang dan meningkat. Dan juga mereka mempunyai rasa percaya diri dalam usaha pembelajaran dan dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang sangat maksimal. Jadi itu ada proses tumbuh untuk growth mindset-nya. Nah, dampak positifnya, growth mindset itu sangat berkontribusi ya untuk kemampuan belajar yang signifikan. Dan di situ individu mengatasi tantangan mencapai tujuan dengan lebih percaya diri. Nah, ini nih. Yang pertama apa Mister di situ? Bertanya Dan mencari tahu. Yang kedua, menerima tantangan baru. Oke, yang ketiga, belajar dari kesalahan. Nah, ada 3 hal yang menarik. Kira-kira yang bisa menjelaskan dan memberikan contoh bertanya dan mencari tahu itu mengapa kok masuk ke dalam growth mindset? Ada yang bisa menjawab? Karena Iya, tapi dulu. Yang pertama, di hatinya sudah ada rasa ingin tahu, ada rasa penasaran, sehingga dia pengen bertanya. Oke. Ada permasalahan yang harus dia selesaikan gitu loh, yang menunggu jawaban. Kenapa ini? Mengapa? Baik, Bapak. baik, karena memang dia dari awal sudah mempunyai tujuan untuk belajar. Kalau saya katakan bahwasanya apa yang ku cari di sini? Ya, karena ada sesuatu tujuan ya Pak. Ya, Apa tujuan. yang terjadi? Oke, terima kasih. Monggo Bu. Menurut saya, kenapa dia bertanya? Karena dia sudah mengaktifkan pikirannya. Iya. Artinya ketika Sudah dibuka kuncinya. Yes, ketika dosen atau guru sudah di dalam kelas, dia sudah mulai nih. Iya. Iya, begitu. Dia buka blok yang ada di Iya, oke. pikirannya itu. Berarti mereka itu sudah ada yang namanya masuk ke dalam proses sadar atau meaningful. Awareness. Dan dia ada awareness. Dia kalau kesini ya tugas dari rumahnya Nixon berangkat untuk mencari ilmu gitu. Jadi pas masuk itu mau tahu apa yang tidak tahu, karena belajar itu adalah proses yang dari tidak tahu menjadi tahu, dan mereka itu sadar akan proses belajar. Makanya mereka mau menerima tantangan baru dan juga mau belajar dari kesalahan. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi ketika kita tadi sudah mempelajari adanya 2 mindset yang berbeda, ada fixed mindset dan juga growth mindset. Nah, di sini secara garis besarnya siapa yang bisa memberikan perbedaan keduanya? Apa perbedaan antara mindset tetap dan mindset berkembang secara kesimpulannya? Baik, mindset tetap itu berarti dia tidak mau merubah apa yang ada pada pribadinya. Oke. Yang kedua berarti apa? Mindset berkembang berarti dia mempunyai keinginan bagaimana agar apa yang ada pada dirinya itu terjadi perubahan-perubahan yang ada, dari belum tahu jadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa, dan seterusnya itu Bu. Iya, menarik sekali. Jadi sampai sini sudah paham ya? Oke, dari konsep fixed mindset dan growth mindset. Oke, nah di sini kita akan mencari apa? Mencari cara bagaimana kita bisa mengactivate tadi ya, bahasanya Bu Seftika tadi, membuka kunci. Untuk membuka kunci supaya tidak fixed mindset, tapi murid kita, peserta didik kita mempunyai growth mindset. Di sini ada beberapa strategi pembelajaran yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama yaitu kita bisa memberikan sebuah feedback for growth. Oke, yang kedua kita collaborative learning, project based learning, inquiry based learning, reflective learning. Nah, untuk yang pertama feedback for growth, ada yang bisa memberikan sebuah tanggapan mengapa kok feedback for growth itu bisa menjadi cara atau strategi yang inovatif untuk menumbuhkan growth mindset. Di sini feedback for growth fokus pada perkembangan siswa. Ya. Jadi saya rasa guru itu memang harus memberikan suatu feedback tadi nih ya, feedback yang akhirnya menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Jadi ketika memberikan sesuatu itu munculkan sesuatu yang nanti akan berlanjut gitu, akan berlanjut namun belum tersampaikan oleh guru, sehingga si peserta itu akan apa ya ini, nah akhirnya rasa penasarannya tinggi, muncullah
rasa ingin tahu siswa untuk mengetahui kelanjutan dari apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Iya, sangat inspiratif sekali jawabannya. Kemudian di sini ada juga collaborative learning. Saya bisa memberikan tanggapan mengapa collaborative learning juga bisa menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan growth mindset peserta didik. Ya, monggo Bu. Menurut saya Bu, untuk menumbuhkan mindset yang berkembang, peserta didik itu perlu strategi kolaboratif learning. Artinya dia mau bekerja sama dengan orang lain, mungkin dengan teman, guru atau ahli. Dengan bekerja sama otomatis nanti pola pikirnya berkembang karena menambah wawasan dari mitra yang dia dapat kerjasama dengan orang lain. Iya, sangat bagus sekali jawabannya Bu. Kemudian ada project based learning. Nah, di sini ada project based learning. Ada yang bisa menambahkan untuk project based learning? Baik. Ya, Pak. Untuk project based learning, mengapa dia bisa menjadikan salah satu cara untuk menumbuhkan growth itu antaranya adalah dengan adanya tugas ataupun project tadi itu, maka apa? Dia akan mengetahui gimana kira-kira hasil dari tugas nanti ya. Iya. Sehingga dengan begitu dia akan mengetahui bahwasanya oh ternyata dia akan seperti ini barangkali gitu. Menambahkan dengan Iya. project based learning itu ada tantangan gitu kan. Iya, Karena challenge project ya. dengan tantangan dia tertantang untuk mengerjakan ini project ini. Jadi ada semangat untuk belajar, semangat untuk mengerjakan, menambah pengetahuan agar bisa mengerjakan project itu. Tantangan ini harus saya selesaikan gitu kan. Baik. Menambahkan izin Bu, Iya, apalagi iya. kalau project based learning itu guru itu mengaitkan dengan kehidupan nyata. Iya, Maka akan betul. lebih menantang lagi. Iya. Maka Contohnya tadi itu kan ketika growth dan ada fixed mindset. Ketika guru mampu mengkorelasikan dengan kehidupannya, misalnya seperti apa? Misalkan ini ketika kita berbicara tentang pohon misalnya, Iya. jadi anak-anak diajak langsung keluar Iya, ke lingkungan betul. di mana pohon-pohon itu berada. Tidak hanya kita berbicara tentang pohon, tapi kita tetap berada di dalam kelas. Gitu. Iya. Diajak anak-anak itu keluar. Seru sekali ya. Tambah Bu, mungkin dengan cara menanam pohonnya mulai dari pertama. Nanti Iya. tahu pertumbuhannya itu lebih bagus lagi. Iya, jadi Sekarangnya dia tahu. Betul. Nah, jadi ketika nanti ditanam pohon kemudian kita kasih pupuk dan sebagainya, Iya. kita bisa memberikan analogi kepada siswa bahwasanya ini adalah proses ikhtiar untuk mencapai tujuan pohonnya berkembang dengan Iya. baik. Kemudian di situ ada inquiry based learning. Ada yang mau menambahkan untuk inquiry based learning? Jadi kan dalam belajar itu kan ada proses acquiring, ada juga proses learning ya. Kalau inquiry itu di situ Memberikan pertanyaan. fokus kepada pertanyaan, iya, dan juga Berarti mungkin maksudnya rasa ingin tahu ya. iya meningkatkan rasa ingin Rasa tahu. ingin tahu dengan Betul. pertanyaan tadi ya. Ya, Oke. jadi di situ kita akan mengajak siswa kita itu untuk berdiskusi yang akan mengundang rasa ingin tahu mereka Iya, terhadap pancing sebuah pertanyaan case, ya. ya. Kemudian mereka juga akan berpikir kritis sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan baru yang akan mereka pelajari. Berarti artinya ini masih menyambung ke yang feedback tadi itu. Iya, ya? betul sekali. Dan yang terakhir itu kita juga harus belajar itu ada reflective learning, yaitu merefleksikan dalam pembelajaran. Jadi apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita pelajari itu jangan hilang gitu kan, tapi kita bisa merecall pengetahuan secara baik melalui sebuah refleksi apakah kita sudah paham atau belum, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Menarik sekali pagi ini, sepertinya Bapak dan Ibu sudah mempunyai growth mindset yang baik karena pembelajaran hari ini sangat aktif. Bapak Ibu juga memberikan banyak insight-insight yang menarik terhadap diskusi pagi hari ini. Tapi insight-nya pakai GHT apa pakai DE Bu ya? Oh, kalau insight-nya pakai DE itu kita di dalam, kita harus menggunakan insight-nya menggunakan GHT. Oh, oke, ya, terima kasih. supaya growth berkembang. Kalau insight itu nanti kita di rumah aja, tidak mau belajar dengan teman-teman secara kolaboratif. Kita tidak akan mengaitkan dengan kehidupan nyata nantinya. Betul, karena di dalam saja seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita akan belajar sebuah kasus pembelajaran. Untuk kegiatan ini saya akan membagi kelas ini menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kita ada 9, maka akan ada
3 kelompok, masing-masing kelompok ada 3 peserta didik. Silakan diskusikan, pertanyaannya sama, tetapi saya yakin semuanya mempunyai insight atau mempunyai sebuah perbedaan pendapat. Oke. Jadi supaya enak biar Mister dan Bu Saftika dan Bu Miftahul satu kelompok ya. Kemudian Bu Desi dengan teman-temannya dua kelompok dan juga ini ya. Silakan untuk diskusi ini saya beri waktu 7 menit. Ya nanti masing-masing 7 menit itu untuk diskusinya, 3 menit nanti presentasinya. Jadi tepat 10 menit. Iya. Kalau saya beri waktunya 5 menit nanti jadi lagu. 5 menit lagi seperti itu. Oh iya, sama saya. Kalau kita kayak Al-Quran ada itu Bu. Gimana Pak? Allah itu menjadikan bumi dan isinya langit itu ada berapa? 7 hari. 7 hari. Ya, berarti filsafatnya 7 ya. Dibakar. Iya, betul sekali. Semoga silakan didiskusikan di sini. Kita akan memberikan umpan balik. Yang pertama, diskusi tentang umpan balik di depan kelas. Silakan didiskusikan di sini. Kasusnya yaitu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bu Laila memanggil seorang siswa bernama Adit ke depan untuk membaca teks. Tentunya teksnya dalam bahasa Inggris nih ya Bu. Ya. Teks apa itu? Teks ya. Teks aja ya? Ya. Setelah Adit salah dalam pengucapan beberapa kata, ini bahasa Inggris Pak konteksnya. Ya. Bu Laila langsung mengoreksi di depan kelas dengan berkata, "Nah Adit, kamu harus lebih sering berlatih. Lihat teman-temanmu yang lain, mereka sudah lancar." Setelah itu Adit tampak diam dan enggan membaca lagi. Nah, Bapak Ibu silakan jawab 3 pertanyaan terhadap kasus antara Bu Laila dengan Adit. Silakan. Yang pertama pendapat apa? Bagaimana tindakan Bu Laila? Apakah tindakan Bu Laila salah? Ya, karena di situ pertama Jiwa yang introvert sama ekstrovert. Ah iya, betul. Kalau menjadi ekstrovert ya apa?
bagaimana seharusnya rasanya misalnya sampai blunder-nya gitu ya, sampai blundernya kan ada guru udah nggak ada cara lagi, akhirnya kan ada cara yang ekstrim katakanlah untuk membuka bloknya fixed mindset tadi. Mungkin dia fixed mindset malah harus belajar ini yang biasa itu apalah bahasa Inggris gitu kan, guru harus gitu ibaratnya gitu loh ya, membuka bloknya. Berarti nomor 1 kita bilang salah ya, yang kedua itu bisa atau tidak bisa salah ada bisanya juga bisa. Jadi ada dua segi yang juga bisa jadi dia tidak memberikan koreksi itu treatment itu begitu, tapi ketika dia tahu ini orangnya ekstrovert nggak apa-apa, it's okay berikan gitu ya. Tata cara menegur Iya, kita kembali lagi ke tata cara menegur yang tadi. Itu kalau mau bisa bagaimana harus pandangan diberikan tentang dan bukan bagaimana seharusnya melakukan dari berarti memberi poin pertama adalah karakter. Itu menjadi memberikan treatment kepada siswa lain untuk memberikan apresiasi dan karakter. terus dengan tata caranya Walau tadi bisa itu tadi kan ada yang merasa ingin tahu ada yang enggak betul memang tantangan gue gitu. Balik memotivasi dan berikan motivasi. Gimana tadi motivasi? Kalau misalnya dipuji dulu. Apresiasi. Jadi bagaimana ya kita melakukan gitu, jadi tidak langsung diberikan sebuah punishment atau judgment, tetapi bagaimana kita membangun kemudian sebenarnya kita proses begini ya, sehingga tidak mematahkan, melakukan menurunkan yang namanya motivasi. Don't kill the motivation, kan jangan sampai membunuh motivasi. ya sudah Bu Guru. Oke. Baik, di sini belum sih, tapi ujiannya tadi sudah selesai. Sudah, ini bicara sama sulit. Iya. Sudah tetap ada. Belum Bu, belum selesai. Belum selesai. Dulu yang sudah silakan membuat simpulan dulu, nanti melakukan kelompok untuk mempresentasikan. Ya. Ke depan Bu, silakan berdiri Bu. Iya. Kayaknya mungkin belum ya. Bentar lagi ya Bu. Oh, belum. Biar lebih kita masih merumuskan loh, udah Iya. final. Tinggal kita rumuskan siap-siap untuk presentasi dulu Bu. Oke, ya. Kita mantapkan. Yang sebentar ya Bu ya. Oke. Ya Bu. Oke, Bapak Ibu, ada kesulitan tidak? Belum Bu. Belum ya? Masih Oke. diskusi. Masih diskusi. Oke, monggo silahkan dilanjutkan diskusinya. Jangan lupa nanti berikan alasan-alasan mengapa jawabannya seperti yang disampaikan.
Baik Bu. Ya, 7 menit sudah. Kita lanjutkan untuk diskusi. Untuk diskusi ini masing-masing kelompok perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya meminta untuk kelompok lain menanggapi daripada jawaban perwakilan kelompok masing-masing. Oke, kelompok mana dulu? Monggo yang mau menjadi pembuka dari diskusi pada pagi hari ini. Monggo. Ya, silakan kelompok dulu. Jangan lupa perkenalkan diri dan juga sebutkan nama kelompok dan anggotanya. Oke, siap. Ya, kami dari kelompok 2, saya Siti Fitriati, Bu Rohmatus Soleha, dan Bu Desta. Baik, dari kasus yang sudah Ibu berikan kepada kami terkait dengan Bu Laila yang memberikan kritik kepada Adit di depan teman-temannya, yang kritiknya itu bukan membangun tetapi justru malah menurut kelompok kami itu malah menjatuhkan. Yang pertama, apakah tindakan Bu Laila itu salah? Menurut kelompok kami, tindakan Bu Laila itu dapat dianggap kurang tepat. Meskipun tujuannya baik untuk mengoreksi kesalahan si Adit, tetapi cara penyampaian Bu Laila di depan kelas ini membandingkan Adit dengan teman-temannya. Ini dapat membuat Adit merasa sangat malu, kehilangan motivasi dan enggan untuk mencoba lagi. Sampai Adit ya sudah gitu kan, tidak mau mencoba lagi. Nah, umpan balik yang efektif ini seharusnya membangun, bukan menjatuhkan. Apalagi dibanding-bandingkan. Kita sendiri saja nggak mau kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Terlepas dari kita punya kekurangan ataupun ada kelebihannya, gitu kan. Tapi di sini lebih disoroti kepada kekurangan si Adit. Nah, ini membuat Adit berpikir secara fixed mindset bahwa dia saya tidak mampu, udah terkunci, gitu ya. Yang kedua, apakah koreksi di depan kelas ini bisa menumbuhkan growth mindset atau justru sebaliknya? Menurut kelompok kami, koreksi di depan kelas ini dengan cara yang dilakukan oleh Bu Laila ini justru bisa menumbuhkan fixed mindset pada si Adit, bukan growth mindset. Fixed mindset ini kan keyakinan bahwa kemampuannya tidak dapat diubah. Jadi Adit di sini meyakini bahwa dirinya tidak mampu dan tidak bisa, titik gitu ya. Nah, Adit mungkin merasa bahwa ia tidak berbakat dalam bahasa Inggris dan tidak ada gunanya untuk mencoba lagi. Sebaliknya, growth mindset ini adalah keyakinan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha. Seharusnya Bu Laila ini memberikan motivasi kepada si Adit, meskipun si Adit di detik itu belum mampu, gitu ya. Jadi ketika diberikan motivasi, minimal Adit ini akan terus berusaha sekuat tenaga, mencoba dan mencoba lagi sehingga si Adit ini bisa mengembangkan apa yang dia tidak bisa menjadi bisa. Gitu. Yang ketiga, bagaimana seharusnya guru memberi umpan balik agar tetap mendukung motivasi belajar siswa. Nah, guru di sini seharusnya memberikan umpan balik yang konstruktif, spesifik dan pribadi. Ada beberapa cara menurut kelompok kami yang bisa dilakukan oleh Bu Laila. Yang pertama, berikan umpan balik secara pribadi. Ajak Adit berbicara setelah pelajaran atau saat istirahat agar si Adit ini tidak merasa malu di depan teman-temannya. Yang kedua, fokus pada proses, bukan pada hasilnya. Nah, di sini alih-alih mengatakan kamu harus lebih sering berlatih, guru bisa mengatakan, Adit, saya melihat kamu sudah berusaha keras. Mari kita coba latihan pengucapan kata-kata ini bersama-sama ya. Jadi si Adit itu merasa lebih dihargai meskipun dia belum bisa dan belum mampu gitu.
Selanjutnya Bu Laila ini bisa menyebutkan hal positif, mulai dengan memuji usaha Adit sebelum memberikan koreksi. Misalnya, Adit, kamu sudah berani ke depan, itu hal yang sangat bagus. Sekarang mari kita perbaiki pengucapan beberapa kata yang tadi belum tepat. Nah begitu. Jadi Adit ini bisa bertumbuh growth mindsetnya. Yang berikutnya, dorong perbaikan. Berikan strategi konkret untuk perbaikan si Adit. Seperti menyarankan Adit untuk mendengarkan pengucapan kata-kata dari audio atau menonton video yang berbahasa Inggris, atau menonton film yang berbahasa Inggris, mendengarkan lagu yang berbahasa Inggris. Itu yang hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Iya, keren sekali dan jawabannya sangat lengkap dan komprehensif. Baik, dari kelompok lain yang mau menanggapi, silakan. Saya saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Santi Handayani dan Desi Saputri serta Alba. Ya, perkenankan saya akan membacakan terkait hasil. Sebelumnya tanggapi dulu dari jawaban kelompok yang pertama. Tanggapi dulu. Apakah Ibu sependapat atau mungkin ada pandangan yang lain, pandangan yang berbeda dari jawaban yang diberikan? Baik. Berarti di-cut ya. Ya. Tanggapan dari kelompok kami terkait jawaban dari kelompok 1 itu setuju ya. Memang benar Ibu Laila itu melakukan suatu kesalahan ya, dan yang kedua itu juga tidak menumbuhkan growth mindset, dan juga yang ketiga guru sebaiknya seperti apa itu cocok sekali. Mungkin ada sedikit tambahan dari kelompok kami ya, bahwa Bu Laila itu mematikan mental dari siswa itu sendiri dengan membandingkan Adit dan temannya. Dan juga yang kedua itu justru itu adalah perilaku untuk mental blocks untuk Adit ya, karena itu akan menghasilkan fix mindset gitu ya untuk Adit sendiri, sehingga motivasinya itu jadi mati karena ucapan yang disampaikan oleh Ibu Laila. Sehingga seharusnya guru berperan penting dalam membangun persepsi siswa terhadap kesalahan. Ya, kesalahan bukan tanda tidak kemampuan, tapi harusnya dipandang sebagai proses belajar yang pastinya ada kegagalan dan ada keberhasilan. Ketika gagal tapi tetap mau bangkit dan memperbaiki dengan usaha dan belajar, dan berhasil harus terus mau mengupgrade dari segi wawasan dan kemampuannya. Itu saja. Iya, sangat keren dan menarik sekali. Tadi di situ saya garis bawahi ada kata mental block. Jadi teguran yang langsung dan menyakiti hati itu malah bukan menambahkan sebuah rasa motivasi, tetapi malah membuat mental block secara fixed mindset. Kalau Adit itu menjadi insecure dan dia merasa tidak bisa apa-apa. Baik, kelompok, monggo. Jadi ya secara garis besar dalam pandangan kami ya, kami dari kelompok 1 itu satu hal yang terlewatkan oleh Bu Laila dalam kasus ini. Dan satu yang terlewatkan yaitu Bu Laila tidak memperhatikan bagaimana karakteristik peserta didiknya. Iya, mungkin ini bisa saja akan menjadi suatu dorongan atau trigger buat siswa ketika siswa itu memiliki karakteristik yang tidak seperti Adit, sehingga ketika dia seperti Adit ditegur seperti itu, ekstrovert ya, ketika ditegur ya dia akan semakin iya, memang saya salah gitu kan. Namun ternyata Bu Laila tidak terlewatkan gitu ya, tidak memperhatikan karakteristik si Adit sehingga memberikan teguran atau koreksi yang malah membuat Adit itu ngeblok gitu, fix mindset gitu Bu. Oke. Menambahkan Bu, boleh? Boleh, monggo Bu. Melanjutkan dari tambahan Mbak Mita.
mengenai karakter peserta didik yang bervariasi, apalagi kita hubungkan dengan generasi sekarang Gen Z ya Bu, yang mentalnya itu kayak gelas-gelas kaca, ya, mudah rapuh, ya, yang ditakutkan dengan berita-berita yang sekarang berkembang. Ada yang bunuh diri Bu, ya kan? Karena teguran dari guru. Iya, Gelas-gelas kaca memang Gen Z itu. Iya. Harus dengan penguatan dan dijaga benar. Bagaimana mental Gen Z itu biar kokoh, itu juga perlu dipikirkan. Bagaimana kita menegur, jangan sampai ada kesalahan fatal yang mereka lakukan. Ada yang minum, ya tahu sendiri di kos-kosan, ada di lantai 3 gedung kampusnya, akhirnya bertindak nekat dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini tindakan Bu Lela itu secara garis besar Bapak dan Ibu itu menyepakatinya itu baik, patut atau tidak? Tidak patut. Tetapi di sini Bu Lela juga harus mempelajari karakter siswa, kemudian juga kondisi. Ketika memberikan directed feedback itu juga dilihat gimana memberikannya seperti itu. Oke, saya tambahkan Bu. Oke. Terkait dengan bagaimana yang dilakukan Bu Lela ya. Iya. Berarti apa? Dia tidak memahami bagaimana tata cara ya, mengajar yang sesuai dengan unsur-unsur akademis ya, ataupun apa namanya pedagogik ya, itu seperti apa. Sehingga apa? Dia tidak menyadari bahwasanya apa ya, saya ini ngajar loh, bukan sekedar masuk kelas kemudian itu tidak, tapi bagaimana memiliki jiwa-jiwa pendidik yang luar biasa bisa dilihat dari segi apanya, tata cara memperlakukan yang peserta didik ataupun para siswa itu. Role model seperti apa, sehingga apa? Sebelum masuk betul-betul harus senyumnya luar biasa. Kemudian ketika ada salah itu jangan ditegur, sebentar diri teman-teman yang dari grup yang lain. Kemudian apa? Secara bersama-sama, yuk kita bunyi bareng-bareng. Bunyi bareng-bareng apa? Bagaimana how to pronounce, bagaimana kita melafalkan bareng-bareng ya. Jadi seakan-akan apa? Tidak menjudge bahwasannya si Adi itu salah atau tidak. Untuk apa ini? Agar teman-teman yang lain nanti tidak memberikan bully kepada dia, oh itu salah. Sehingga apa? Dia tetap punya motivasi yang tinggi di dalam belajar. Begitu Bu, saya rasa Bu. Artinya gini Bu, kalau kami rasa dari kasusnya Bu Lela ini kemungkinan ketika di awal pembelajaran, awal sekali beliau itu tidak melakukan tes diferensiasi kepada siswanya, sehingga itu ada perbedaan. Karena beliau tidak memahami bagaimana karakter peserta didik, sepertinya seperti yang terlewat dari Bu Lela. Iya. Baik. Berarti tadi ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi terkait ketika memberikan feedback kepada siswa. Yang pertama, kita harus mengetahui tadi yang pertama karakteristik. Yang kedua, kita harus mengetahui strategi. Ya, artinya strategi yang digunakannya. Kemudian yang ketiga, konstruktif dan empati. Iya, itu yang paling penting. Kita harus memberikan saran secara konstruktif itu membangun dan kita empati. Karena mental orang itu tidak sama dan berbeda-beda. Ya, jadi Bapak dan Ibu, benar sekali hasil diskusi tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu bahwasanya di sini sebagai seorang guru, menurut teori growth mindset WEG 2006, di sini sebagai guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun persepsi siswa terhadap kesalahan. Kalau menurut kalau misalnya di dalam bahasa Inggris itu kan ada error, ada mistake. Ya, jadi di sini kita sebagai guru itu kita harus mampu membangun persepsi siswa terhadap kesalahan. Kesalahan itu seharusnya dipandang sebagai sebuah proses alami. Namanya belajar itu kan dari yang nggak bisa menjadi bisa. Artinya siswa kita belajar ibaratnya kertas itu mereka masih putih dan kita mewarnai dengan berbagai macam metode, berbagai macam strategi sehingga siswa bisa melakukan proses belajar yang baik. Nah, pendekatan yang mempermalukan siswa itu tadi seperti yang disampaikan Bu Santi itu akan membentuk sebuah fixed mindset yang menyatakan aku itu nggak bisa, mau dia apa-apain namanya nggak bisa ya nggak bisa, itu seperti itu karena sudah dijustifikasi oleh Bu Lela itu kalau Adit tidak bisa gitu. Kemudian akhirnya rasa kepercayaan diri
adik itu tidak berkembang dan dia merasa tetap insecure, tetap malu. Nah, akhirnya feedback yang langsung dan tadi adik merasa malu di depan kelas itu malah bukannya membuat sebuah motivasi yang konstruktif yang seperti disampaikan Bu Desi, tetapi justru malah membuat dia menjadi destruktif dan semakin kalau lagu itu semakin aku terjatuh dan tak bisa bangun lagi. Awal sudah hampir terbuka, iya, kenceng lagi. Nah, di sini maka siswa itu perlu ditingkatkan kepercayaan diri yang tadi ya, membangun tadi kata kalau Pak Siswa ya oke, kita pronounskan bersama-sama supaya dia nggak malu. Oh saya nggak bisa, tapi teman-teman saya juga nggak bisa sama. Jadi kita belajar bersama gitu kan. Nah, dari perspektif yang lain menurut Brookfield 1995, pembelajaran berpusat pada siswa tadi itu, student center itu, umpan balik sebaiknya bersifat mendukung tadi yang konstruktif, spesifik dan berorientasi pada proses, bukan perbandingan antar individu, karena kalau kata Farel itu ojo dibanding. Hal ini menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan diri siswa untuk mencoba kembali. Nah, sepertinya Bapak dan Ibu ini akan sangat tertantang untuk membuat sebuah rekonstruksi pembelajaran yang membangkitkan growth mindset siswa. Jadi di sini tetap bekerja dalam kelompok. Tadi di presentasi yang sebelumnya kan kita sudah ada beberapa insight tentang apa? Learning style tadi ya. Tadi kita belajar tentang project based, ada project based bisa dipakai, kemudian ada inquiry, ada juga ada reflective. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih salah satu, atau kalau Bapak Ibu mempunyai strategi pembelajaran yang lain juga bisa dipakai. Dan di sini silakan saya kasih waktu 30 menit ya, 30 menit untuk rekonstruksi sebuah rencana pembelajaran untuk menumbuhkan growth mindset. Topiknya bebas, untuk subjek pembelajaran bebas. Yang penting di situ nanti pada saat presentasi kelompok itu Bapak Ibu mempunyai ada 5 poin yang harus disampaikan. Iya, oh iya, saya tanyakan dulu ya. Oke. Di sini tadi ada berapa ya? Saya sampaikan tadi contohnya ada. Nah ini ada ini kalau pohon itu seperti pohon pakis ini. Pohon pakisnya tuh masih muncul, belum berkembang. Nah, kita akan bareng-bareng mengembangkan sebuah kuncup ini menjadi mekar supaya growth mindset mahasiswa atau siswa kita itu menjadi lebih baik. Silakan pilih salah satu pendekatan atau strategi yang bisa digunakan untuk menumbuhkan growth mindset. Kami kolaboratif learning. Ya, silakan. Dari kelompok 1 akan membuat kolaboratif learning, kelompok 2 project based learning, kelompok 3 monggo. Buat rekonstruksi pembelajaran dengan strategi ini. Ya, jadi buat rencananya bagaimana, kemudian langkah-langkahnya seperti apa supaya nanti growth mindset dari siswa itu bisa berkembang dan berguna. Ya, kelompok 3. Iya, oke, 30 menit ya Bapak Ibu nanti presentasikan rencana pembelajaran dengan menggunakan strategi yang sudah dipilih. Oke, monggo.
Ya, rencana pembelajarannya untuk menggunakan metode atau strategi tadi yang sudah dipilih. Oh, rencana pembelajaran. Iya, nanti tujuannya itu supaya membuka atau menumbuhkan growth mindset dari peserta didik. Boleh pilih jenjang sekolahnya bebas. Untuk jenjang sekolahnya bebas, sesuaikan aja dengan Bapak Ibu mengajarnya di level apa gitu. Iya, materinya juga bebas. Iya, bebas. Kita ke SMA kan? Ya siap. Karena banyak kan Bu FPP. Ya. Jadi mata pelajarannya bebas, topiknya bebas, SMA-nya bebas ya jenjangnya. Ya baik Bu. Iya betul, paham. Saya dari situ. Buatkan kelas berapa? Kelas 12 ya Mbak? 11 aja ya. Persiapan pembelajaran ya enggak itu langkah-langkahnya harus ada yang dalam mencapai di akhirnya ada refleksi diberikan. Kalau learning berbasis problem solving kan.
mengidentifikasi tadi ada teks sama ini. Ada asesmen dari pelajarannya apa? Materinya pengertian teks deskriptif, tujuan dan struktur bahasa teksnya seperti apa, contoh teksnya, media dan sumber belajarnya apa, medianya apa siswa, kelompok, apa tulis LCD, kampus objek, sumber belajarnya, artikel, deskripsi dari masalah, gambar informasi kita, langkah-langkah pembelajaran, pertama kegiatan pendahuluan 10 menit, guru membuka pelajaran melakukan persepsi, guru menampilkan SPJ, satu naratif dan menanyakan perbedaannya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat belajar menulis deskripsi seperti apa. Di sini guru membuka melakukan persepsi dengan menampilkan dua teks pendek yang berbeda, menyuruh siswanya untuk melihat perbedaan teks itu. Kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat belajar menulis deskriptif. Terus guru menanamkan growth mindset dengan pesan menulis yang baik bukan soal bakat tapi latihan. Setiap kesalahan adalah langkah menuju kemajuan. Jadi menulis itu bisa dicapai oleh semua orang. Semua orang bisa terampil untuk menulis karena bukan soal bakat tapi soal latihan terus sehingga dia bisa terampil membuat sebuah tulisan. Ini guru menanamkan mindsetnya di sini bahwa semua siswa yang bisa memiliki keterampilan menulis karena bukan soal bakat ya. Yang kedua, kebiasaan intinya 10 menit. Strateginya adalah kolaborasi dengan tahapan problem solving, collaboration dan reflection kan tadi. Dan kan ada problem solvingnya, terus collaborationnya, refleksinya. Nah, yang pertama, orientasi dan pemecahan masalah 15 menit. Guru menampilkan contoh teks deskriptif yang belum sempurna, masih banyak kesalahan diisi atau salahnya aja. Tampilkan sebuah contoh teks deskriptif yang belum sempurna. Terus yang kedua, siswa secara berkelompok 4 atau 5 orang diminta dibagi kelompok, terus siswa diminta mengidentifikasi tuh masalah dalam teks tersebut, ya kan? Apa yang membuat teks itu kurang menarik? Apa yang harus diperbaiki agar pembaca bisa membayangkan objeknya? Karena ini kan teks deskriptif kan, jadi kan pembaca harus bisa membayangkan tulisan itu, objek itu apa yang ditulis. Terus setiap kelompok mencatat hasil analisis dan mengajukan solusinya. Menumbuhkan growth mindset-nya gimana? Guru memotivasi dengan pernyataan seperti tidak apa-apa jika jawabannya berbeda. Justru dari perbedaan pendapat itu kita bisa menemukan ide terbaik. Itu growth mindset-nya. Jadi boleh nanti di sini setiap kelompok berbeda jawaban dalam melihat problem solving masalah itu, kemudian memberikan solusi seperti apa, terus mengidentifikasi masalah itu bahasa dan teks itu berbeda-beda. Nah, yang ketiga, kolaborasi menulis nih. Guru memberi tugas setiap kelompok memilih satu objek, misalnya tempat wisata, sekolah, atau tokoh inspiratif. Kelompok bekerjasama menulis teks deskriptif dengan memperhatikan struktur dan diksi yang tepat. Jadi ada tugas menulis objeknya nanti dengan bebas. Terus setiap kelompok itu menulis teks deskriptif dengan memperhatikan struktur dan diksi yang tepat. Anggota kelompok berbagi peran. Ada penulis utama, penyuling, pencari kata, dan yang baca ulang, ya kan, yang ngedit, yang merumuskan. Jadi nanti ada berbagi peran. Guru berkeliling memberikan umpan balik positif dan pertanyaan pemandu. Bagian mana yang menulis ya sebelumnya jelas ya kan? Makanya tahap strukturnya kan kayak belum paham, jadi perlu berkeliling nanya tiap kelompok. Terus yang terakhir siswa diminta memperbaiki tulisan berdasarkan masukan tadi. Terus menemukan growth mindset-nya seperti apa? Guru menekankan bahwa revisi adalah bagian penting dari proses belajar, bukan tanda kegagalan. Jadi memang ada revisi. Growth mindset-nya bahwa revisi adalah bagian penting. Jadi selalu ada growth mindset-nya. Nah, jadi mereka nggak takut kalau ada revisi, karena revisi itu bagian penting dari proses belajar. Presentasi dan kembali, kan? Dan kelompok membacakan hasil deskripsi mereka di rapat kelas dan tulisan tadi. Kelompok lain memberikan tanggapan secara santun dan membangun. Guru memberi apresiasi atas usaha dan perbaikan tiap kelompok, bukan hanya hasil akhir. Jadi selama proses, guru memberikan apresiasi.
Tahap 4 refleksi nih. Guru mengajak siswa melakukan refleksi dengan pertanyaan, apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana rasanya bersama dengan tim kalian? Apa kesalahan yang kamu temukan dan bagaimana kamu memperbaikinya? Siswa menulis refleksi singkat di lembar refleksi pribadi. Ikatan kelompok, guru dan siswa menyimpulkan bersama ciri dan langkah menulis teks yang baik. Guru memberi tindak lanjut follow up berupa siswa diminta menulis teks di rumah sendiri tapi bisa di rumah dengan tafsir berbeda. Menulis visi pasti ditanyakan bisa karena perintahnya karena ya kalau perintahnya bagus tapi sudah cover semua ya sampai yang terakhir sih ya progresnya ada, refleksinya ada, progresnya ada. Jadi kan pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 SMA topiknya menulis teks deskriptif. Ya. Bapak Ibu 10 menit lagi ya. Ya, nanti dilanjutkan, kemudian yang sudah selesai nanti silakan kumpul jawabannya itu di grup kelas nih. Ya, nanti saya akan tampilkan untuk masing-masing kelompok itu nanti yang mewakili merepresentasikan hasil dari diskusinya. Ibu, kelompok kami sudah selesai kirim ke grup kelas. Baik Ibu, terima kasih.
Baik Bapak Ibu, untuk diskusinya cukup ya. Silakan yang sudah mengumpul ini dari kelompok pertama. Nanti yang lainnya silakan kumpul di grup kelas ya. Ya, oke. Untuk kelompok pertama, Bu Desi, Bu Santi, dan Mbak Arba, silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan. Baik Bu, terima kasih sudah bisa ditampilkan Bu. Ya, tunggu. Yuk. Kita maju nanti kita bagi diri bahas ini pasti. Bisa enggak usah ini lagi bisa masuk. Grup kelas ya. Aku gak enak ya. Tapi saya Untuk presentasi waktunya berapa menit ya Bu? Masing-masing kelompok waktunya 10 menit. Untuk presentasi 5 menit dan nanti kita diskusi 5 menit. Ini apa ya? CD-nya kan? Ya. Bayang Bu. Belum nyambung ini. Coba kita lihat. Ya. Ya. Langsung siapa di pokok aja sih grup? Iya, ini laptop ini enggak laptop ini tapi enggak nyambung lagi. Tadi nyambung kan? Tadi nyambung. Komputer saya 17 sama. Oke. Lanjut aja. Atau kemana? Iya. Laptop saya? Lanjut aja nggak apa-apa Bu, nanti Bapak Ibu bisa melihat melihat di PPT ya. Ya Bu, di PPT Bapak Iya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan collaborative learning dengan mindset bertumbuh. Yang pertama, RPP di SMA kelas 11 mata pelajaran bahasa Indonesia. Topik menulis teks deskriptif, alokasi waktu 2x45 menit. Model atau strategi pembelajaran adalah collaborative learning berbasis problem solving dan growth mindset. Yang tujuan pembelajaran, sambil dilihat Ibu. Yang pertama, mengidentifikasikan ciri kebahasaan dan struktur teks deskriptif. Yang kedua, bekerja sama secara aktif dan menghargai pendapat dalam kelompok lain. Yang tiga, memecahkan masalah dalam menulis deskriptif. Yang keempat, menulis teks deskriptif yang menggambarkan objek tertentu dengan jelas, menarik, dan sesuai kaidah bahasa. 5. Menunjukkan sikap growth mindset, berani mencoba, menerima umpan balik, dan memperbaiki hasil tulisan tanpa takut salah. B. Materi pembelajarannya, pengertian teks deskriptif, struktur kebahasaan teks deskriptif, tujuan penulisan teks deskriptif, ciri kebahasaannya, serta contoh teks deskriptif yang baik. C. Media dan sumber belajarnya, medianya lembar kerja kelompok LKK, papan tulis LCD, gambar objek, tempat orang, benda, dan suasana. Sumber belajar bisa diambil dari buku bahasa Indonesia kelas 11, artikel atau teks deskriptif dari majalah dan internet. D. Langkah-langkah pembelajaran terdiri atas 1. Kegiatan pendahuluan 10 menit,
Pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Kedua, guru melakukan apersepsi. Guru menampilkan 2 teks pendek, 1 deskriptif, 1 naratif, dan menanyakan kepada siswa apa perbedaannya. Itu sebagai langkah untuk apersepsi. Ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat belajar menulis teks deskripsi. Ketiga, guru menanamkan growth mindset dengan pesan menulis yang baik bukan soal bakat, tetapi latihan. Setiap kesalahan adalah langkah menuju kemajuan. Yang kedua, kegiatan inti terdiri atas 70 menit. Kegiatan inti terdiri atas 4 tahap. 4 tahap. Tahap 1, orientasi dan pemecahan masalah 15 menit. Guru menampilkan contoh teks deskriptif yang belum sempurna. Siswa dibagi kelompok 4 atau 5 orang untuk mengidentifikasi masalah kebahasaan dalam teks tersebut. Kebahasaannya, strukturnya, kaidahnya. Yang ketiga, siswa berkelompok mencatat hasil analisis dan mengajukan solusinya. Guru memotivasi siswa bahwa perbedaan pendapat adalah hal positif. Tahap kedua, kolaborasi menulis 35 menit. Setiap kelompok memilih 1 objek untuk disusun menjadi teks deskriptif. Anggota kelompok berbagi peran. Ada sebagai penulis, penyunting, pembaca ulang. Yang selanjutnya, guru memberi bimbingan dan umpan balik positif. Siswa memperbaiki tulisan berdasarkan masukan-masukan. Tahap 3, presentasi dan umpan balik 10 menit. Setiap kelompok membacakan hasil deskripsi di depan kelas. Kelompok lain memberi tanggapan positif. Guru memberikan apersepsi pada usaha dan proses belajar. Tahap 4, refleksi 10 menit. Siswa menjawab pertanyaan. Ya, siswa menjawab pertanyaan, refleksi tentang pembelajaran, kerjasama dan kesalahan-kesalahan yang mereka perbaiki. Menulis refleksi pribadi. Kegiatan 10 penutup. Guru dan siswa menyimpulkan ciri teks deskriptif seperti apa. Guru memberikan tindak lanjut. Individu menulis teks deskriptif. Jadi guru memberikan tugas kepada individu untuk menulis teks deskriptif baru di rumah. Jadi ada teks yang ditulis secara individu, bukan kelompok. Guru menutup dengan pesan growth mindset bahwa tulisan pertamamu belum sempurna, tetapi setiap revisi menjadikanmu penulis yang lebih baik. Penilaian. Itu penilaian, seharusnya ada aspek pengetahuan, memahami struktur dan ciri kebahasaan. Teksnya bisa lisan dan tertulis. Aspek keterampilan yang dinilai, menulis teks deskripsi dengan struktur dan isi yang tepat. Tekniknya penilaian produk, isi, organisasi, kebahasaan, dan kreativitas. Aspek sikapnya, growth mindsetnya, kerjasama, terbuka terhadap umpan balik, berani memperbaiki kesalahan. Tekniknya observasi dan refleksi diri. Prinsip kolaboratif dan growth mindset yang diterapkan yaitu saling ketergantungan positif. Setiap siswa punya peran dan tanggung jawab di kelompoknya. Akuntabilitasnya, setiap anggota berkontribusi nyata. Yang ketiga, interaksi tatap muka dan komunikasi terbuka. Yang keempat, refleksi bersama untuk mengevaluasi proses, bukan hanya hasil. Jadi proses sudah dievaluasi. Yang kelima, penekanan pada usaha dan perbaikan terus-menerus sebagai bentuk growth mindset. Terima kasih Bapak Ibu, mohon masukannya terhadap RPP yang kami susun kelompok kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus Bu. Ya, tadi kelompok pertama membahas tentang collaborative learning yang menumbuhkan growth mindset. Ada tanggapan? Atau lanjut ke kelompok 2? Lanjut dulu ya. Oke, monggo kelompok 2 silahkan presentasikan hasil jawaban diskusi kelompoknya. Terima kasih. Sudah dikirim ke grup ya. Bisa dilihat di grup ya, Bapak Ibu ya. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, pengampu mata kuliah dan rekan-rekan
mahasiswa. Di kelompok kami yang kami bahas adalah pengembangan growth mindset dalam rencana pembelajaran menulis puisi, di mana PJBL atau Project Based Learning itu bisa menumbuhkan growth mindset pada rencana pembelajaran ini terkait dengan menulis puisi pada siswa SMA. Yang pertama, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep dan unsur pembangun puisi. Di dalamnya ada tema, ada diksi, ada citraan, ada majas, dan ada rima. Yang kedua, mengamati lingkungan sebagai sumber ide atau sumber inspirasi dari siswa dalam menulis puisi. Yang ketiga, menulis dan merevisi puisi berdasarkan umpan balik. Yang keempat, di sini berani mencoba, menerima koreksi, dan memperbaiki karya. Ini yang artinya sejalan dengan prinsip atau sikap growth mindset tadi. Yang selanjutnya ada metode dan model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning dengan metode observasi, yaitu mengamati lingkungan sekitar, kolaborasi, selanjutnya ada peer feedback, dan project yang diharapkan dari materi ini adalah siswa bisa membuat puisi dan nantinya akan dibuat buku antologi puisi dari kumpulan puisi-puisi yang dibuat oleh siswa. Itu proyeknya, bisa bentuk cetak maupun digital. Untuk alur pembelajarannya, yang pertama adalah tahap memahami. Ini sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, gitu. Maka di sini ada tahap 1 yaitu memahami. Yang pertama, guru membuka salam, bersama-sama berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru memantik dengan pertanyaan proyek, yaitu bagaimana cara kita mengubah suara dan suasana lingkungan menjadi puisi yang bermakna. Yang ketiga, menelaah contoh puisi bertema lingkungan. Di sini siswa mengidentifikasi unsur puisi secara berkelompok. Yang keempat, perancangan proyek. Siswa memahami output akhir berupa antologi puisi. Yang kelima, menyusun peta ide awal, yaitu mengidentifikasi suara, pemandangan, detail kecil yang sering terlihat, gitu ya. Yang berikutnya ada tahap 2 yaitu aplikasi. Yang pertama, observasi lingkungan. Ini lingkungan di sekitar sekolah. Di sini siswa mencatat minimal 3 citraan yang berbeda. Ada penglihatan, ada suara, ada sentuhan, gitu ya. Atau bisa menggunakan yang aroma atau indera penciuman. Yang kedua, draft 1 penulisan puisi. Ini guru mendorong fokus pada penuangan ide, bukan pada takut salah, gitu ya. Gak usah takut salah, tulis-tulis saja yang sudah diamati di lingkungan sekitar. Yang berikutnya yaitu peer review terarah. Ini panduan komentar untuk siswa. Bagian yang saya suka adalah apa dari puisi yang sudah dibuat dari mengamati lingkungan tadi. Yang kedua, bagian yang bisa dibuat lebih kuat dengan menambah atau memberikan improvisasi terhadap diksi pada puisi. Yang selanjutnya, setelah itu tadi direvisi kan ada draft 2. Nah, draft 2 ini revisi berdasarkan masukan baik dari teman-teman maupun dari gurunya. Gitu. Oke. Yang berikutnya adalah refleksi. Nah, ini melakukan refleksi. Yang pertama itu adalah merefleksi diri tertulis, apa yang paling menantang saat menulis puisi dan bagaimana saya mengatasi tantangan itu. Terus guru memberi growth feedback, ya, apresiasi usaha, progres, bukan sekedar nilai. Baik, itu saja tahapan-tahapan yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan pembelajaran menulis puisi pada siswa SMA. Terima kasih. Saya Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sifri dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk menyampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menggunakan laptop saya. Silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan membuat rencana pembelajaran untuk siswa SMA kelas 11 dengan metode reflective learning yang tadi sudah kita pelajari. Untuk materi, kita mulai dengan tujuan pembelajarannya. Ini ditujukan untuk siswa SMA kelas 11. Materinya mereka akan belajar tentang topik explanatory exposition. Kemudian pendekatannya menggunakan reflective learning strategy. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks explanatory exposition. Kemudian siswa membuat teks explanatory exposition, kemudian merefleksikan tantangan yang dihadapi dalam memahami dan menulis teks explanatory exposition. Kemudian siswa bisa menggunakan kalimat reflektif dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan pengalaman dalam menulis teks explanatory exposition. Capaian pembelajarannya, siswa mampu memahami dan memproduksi teks explanatory exposition secara tertulis dengan memperhatikan struktur fungsional, fungsi sosial dan unsur kebahasaan. Kita lanjut ke strateginya saja ya Bapak Ibu, yang poinnya yang menunjukkan apakah ada reflective learning dalam rencana pembelajaran ini. Langkah yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan ini direncanakan ada 10 menit. Jadi nanti guru membuka pelajaran dengan video tentang explanatory text exposition, yaitu dengan how a volcano erupts atau why the sky is blue. Jadi nanti ada tampilan video yang menjelaskan mengapa langit berwarna biru. Jadi guru memancing diskusi dengan pertanyaan apa tujuan dari teks ini, menjelaskan tujuannya, fungsi sosialnya, dan struktur kebahasaan dari explanatory exposition. Selanjutnya setelah pendahuluan atau kegiatan awal dilanjutkan dengan kegiatan inti kira-kira sekitar 70 menit. Jadi yang pertama yaitu dengan pengalaman, yaitu siswa membaca teks explanatory exposition dan mengidentifikasi strukturnya. Jadi general statementnya yang mana, sequence of explanationnya yang mana, kemudian closing. Setelah siswa diajarkan mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks tersebut, guru memberikan contoh dari teks tersebut. Setelah ada contohnya, siswa diminta untuk mencoba membuat draft dari teks explanatory exposition. Nanti topik yang diminta adalah yang pertama adalah seragam dulu. Jadi siswa diberikan satu topik semuanya sama. How the brain can control our body. Jadi bagaimana otak itu mengontrol tubuh kita. Setelah itu metode yang kedua yaitu masuk ke metode reflecting tadi. Jadi setelah siswa membuat draft secara tertulis dari teks itu, siswa menulis refleksi tentang kesulitan yang dihadapi saat menulis teks itu. Jadi misalnya dia susah membuat kalimat pernyataan, mungkin mereka susah bagaimana memberikan atau urutan penjelasan dalam sequence of explanation itu gitu. Setelah mereka merefleksikan, menulis mana yang sulit, lalu selanjutnya yaitu stepnya conceptualizing. Jadi guru dan siswa mendiskusikan cara memperbaiki kesulitan yang mereka hadapi tadi. Jadi misalnya conjunctionnya begini, atau pakai passive voice gitu, atau mungkin logical sequence-nya seperti apa untuk menulis explanatory exposition tadi. Setelah ada diskusi antara guru dan siswa, kemudian siswa merevisi kembali tulisan itu gitu, menjadi tulisan yang lebih lengkap dari tidak hanya sekedar draft tadi. Nah, selanjutnya acting. Jadi dari kegiatan penutup itu nanti siswa membagikan hasil refleksi dan teksnya kepada teman-teman untuk umpan balik. Jadi guru memberikan apresiasi kepada siswa. Oke, begitu teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali tadi Bapak Ibu sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang strategi bagaimana kita bisa memberikan sebuah pemahaman kepada siswa dalam belajar dengan menggunakan berbagai learning style, tetapi mindset growth mereka itu bisa berkembang. Nah, dari diskusi tadi bisa kita simpulkan hal-hal apa saja yang bisa kita berikan kepada siswa kita supaya mencapai growth mental atau growth mindsetnya. Oke, yang pertama dari diskusi tadi saya dengar ada Ibu Siti ya tadi ya. Ya, mereka itu diajari untuk meningkatkan kepercayaan diri ya tadi ya dengan menulis puisi berdasarkan yang dialami di lingkungan sekitar. Oke, kelompok yang lain apalagi poin penting yang ditemukan atau poin penting yang diinginkan untuk tercapai? Kalau di kelompoknya Bu Saftika tadi itu lebih kepada reflektifnya. Oke, kalau awareness-nya. Iya, awareness-nya. Kalau dari tadi menggunakan Bu Desi kolaboratif ya tadi ya, apanya Bu yang bisa digunakan untuk meningkatkan mindset growth-nya? Bahwa dengan bekerja sama, Iya. mencoba bukan langkah gagal. Iya, Ya, betul bahwa sekali. itu proses dan bisa berhasil. Keterampilan menulis itu bukan masalah bakat, Iya. ya, tetapi proses latihan Betul terus-menerus sekali. sehingga berhasil. Iya. Jadi tadi dari diskusi kita menemukan bahwa dengan menggunakan project based learning, dengan menggunakan reflective learning, menggunakan collaborative learning, kita bisa meningkatkan mindset growth dengan meningkatkan kepercayaan dirian. Kemudian kita tadi bisa mendorong apa tadi? Tadi kalau ada pertanyaan itu berarti mendorong sebuah pertanyaan, dan juga tadi ada promoting ya. Tadi di kelompoknya Bu Sartika itu bisa mempromosikan sebuah refleksi daripada awareness kata Pak Sis tadi dalam belajar. Dan tentunya sebagai guru kita harus bisa memberikan feedback umpan baik yang baik dan membangun, dan itu semuanya akan menjadi sebuah cara untuk membangun mindset yang growth atau Sehingga muncul yang Iya. Begitu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk menimbulkan growth mindset ini guru harus punya strategi. Betul sekali. Salah satunya salah banyaknya yang tadi kolaboratif dan apa tadi project reflektif Iya. Jadi tadi artinya dengan berbagai macam cara tapi tujuannya sama. Kita memberikan sebuah pemahaman, kita memberikan sebuah dorongan kepada siswa kita supaya mereka itu mau belajar untuk lebih baik, untuk mencapai ketercapaian belajar. Nah, untuk tindak lanjutnya ini nanti Bapak dan Ibu menulis jurnal mingguan tentang pengalaman belajar dan mengajar yang menantang. Nah, setiap hari yang pertama Bapak Ibu harus tulis di reflektifnya, yaitu tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu merespon daripada tantangan itu. Dan yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu bisa mempelajari tentang Bapak Ibu, diri Bapak Ibu dan juga siswa. Baik Bapak Ibu, untuk pelajaran hari ini, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup karena waktunya juga nggak kerasa ya. Tapi seru sekali hari ini. Iya, untuk jurnal mingguan itu supaya apa? Supaya kita bisa menjadikan jurnal mingguan ini sebagai barometer kita untuk mengetahui apakah kita mempunyai mindset growth atau fixed mindset seperti itu ya. Iya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, ditulis di buku yang cantik yang bagus. Ya. Oke. Baik, begini Bu. Ya Pak. Kalau kita lihat dari tadi itu berbagai macam strategi, ada kolaboratif, ada reflektif, inquiry, kemudian juga ada Project itu adalah apa? Merupakan salah satu sarana bagaimana kita bisa mengembangkan, menumbuhkan kesadaran belajar. Sehingga seberat apapun materi, sesulit apapun materi, apa tergantung bagaimana tata cara guru itu
menyampaikan materi itu. Sehingga apa? Metode itu lebih penting dibandingkan dengan materi. Betul sekali. Setuju, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu itu kan tadi kan pengalaman dari kelompok Pak Ses itu kan tadi tentang reflektif ya. Ya. Sementara Bu Santi dan Bu Desi tadi kolaboratif. Kemudian dari Bu Rohma dan Bu Siti itu tadi tentang project based. Itu kan pengalamannya tentu berbeda. Kalau metodenya kita menggunakan misalnya project kolaboratif dan juga reflektif, itu pasti pengalaman belajar berbeda. Maka dari itu untuk tindak lanjut itu maksud saya tadi kan kita sudah mempelajari itu dari diskusi dengan teman-teman. Oh, project based learning itu langkah-langkahnya seperti ini. Oh, inquiry ini seperti ini. Oh, reflektif seperti ini. Kolaboratif. Jadi kita mencoba. Kita juga sebagai guru jangan fix mindset. Jangan itu saja metode yang kita pakai, yang kita gunakan. Tapi kita bisa menggunakan metode-metode yang lain. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita juga harus punya yang namanya teaching artifact. Kita harus punya catatan-catatan. Artinya ketika menggunakan metode A, B, C, mana kelebihannya, mana kekurangannya. Makanya jangan lupa ya Bapak Ibu ya, untuk rencana tindak lanjutnya ada 3 tadi. Yang pertama Bapak Ibu harus mengerjakan tentang tantangan yang dihadapi pada minggu ini. Yang kedua, bagaimana merespon tantangan itu. Dan yang ketiga, apa yang sudah dipelajari. Karena ingat ya, guru belajar dari siswa dan siswa belajar dari guru. Artinya dengan kita saling belajar maka kita bisa meningkatkan mindset kita menjadi growth mindset. Terbukalah kuncinya sehingga kita bisa belajar mengajar lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu, saya rasa cukup. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi guru, menjadi pendidik yang lebih baik. Tapi sebelum saya tutup, kok sepertinya ada yang mau ditanyakan gitu atau mau didiskusikan? Iya, jadi Oh, dari Bapak dulu. Oh, dari saya. Bapak dulu, saya dulu boleh. Berarti memang betul sekali tadi masing-masing metode itu kan tidak baik dan buruk ya. Hanya kesesuaian lah bahwasanya ini cocok dengan yang mana metode ini, strategi ini gitu. Sehingga betul sekali bahwasanya Pak, kita harus tetap belajar dari pengalaman yang ada tadi itu. Ketika menggunakan reflektif ternyata para siswa itu apa? Kok nggak mengenal reflektifnya ini? Makanya apa? Sisi apa kira-kira yang menyebabkan para siswa nggak mengenal? Terkait dengan yang feedback misalnya. Mengapa mereka itu kok tidak juga dengan feedback seperti ini terbangun? Nah, ini maka terus belajar saya kira bagaimana bisa menumbuhkan yang namanya fixed mindset menjadi yang namanya growth, nyari kunci yang tepat. Jadi kita betul Pak mencari kunci. Jadi metode itu nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek. Artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan tadi tuh karakteristik. Iya. Maka menggunakan ini multiple intelligence strategy kan begitu. Nah itu lebih keren sekali Bapak Ibu. Kalau itu bisa dipakai itu maka growth mindsetnya itu bisa berkembang dengan pesat. Iya. Tantangannya. Betul. Tadi Bu Desi mau menyampaikan apa Bu? Itu tentang growth mindset. Iya. Bahwa siswa terbuka kuncinya untuk belajar. Iya. Jadi kita guru itu kita mengajari bagaimana menyadarkan siswa untuk mau belajar, mau maju, mau memperbaiki diri supaya ketercapaian tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Apalagi era sekarang ini Bu, era sekarang ini era yang memang rata-rata mereka itu luar biasa untuk fix methodnya. Iya, karena betul pada sekali. waktu lagi aku bisa nggak bisa ya sudah, saya nggak berpikir sama sekali. Iya. Dari situ. Apalagi sekarang ditolong dengan IT ya. Betul. Banyak malas membaca. Iya, makanya belajar. Intinya jadi Orang ya. sudah dititipkan. Kritikalnya bagus Bu, hanya kritikal bagaimana mencari yang namanya AI. Iya, pokoknya ya Pak ya. AI yang tepat. Iya, sebenarnya saya juga diskusi lebih jauh lagi, tapi waktunya itu habis kok nggak terasa ya Pak ya. 2 jam ini kok serasa cuma 2 menit. Beneran. Berarti kita sebelahnya gembira ya Pak. Dan mindset kita Gembira itu istilah mendalam adalah joyful. Joyful. Iya, kita menjadi pendidik yang bisa memberikan joyful learning kepada siswa kita. Ya cukup untuk hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mindset.